orang meninggal mah ajal, Iya Mbak Seli. memang ajal, cuma Ajal. Tadi kata Ragil gini, siapa tahu Matsal sekarang jakat karena waktunya udah mau habis, dia udah mau meninggal gitu. tuh. Ya udah aja. Saya enggak ngomong udah meninggal ya. Waktunya Saya bilang ngabisin. Matsal sekarang jakat karena punya harta yang berlimpah. Punya niat. Matsal kan nanti juga akan meninggal, saya bilang gitu. Terus Mbak Seli nanya kapan? Ya kita doain aja cepet gitu saya ngomong. Gini loh, kita berzakat boleh aja, ya kan Ria? Tapi kan ada tempatnya. Kalau misalnya tadi Mas Ragi bilang, orang pada nggak percaya, kalau zakat itu kan ikhlas. Kita ikhlas nih, sama seperti kita ngasih orang, kita zakat. Ikhlas kan dia mau apa, kita kan nggak tahu. Misalnya dia terima, habis itu dia jual lagi karena dia butuh duit, kan kita udah bukan urusan kita, itu urusan dia sama yang di atas. Udah gitu kan banyak banget Mas kasus yang misalnya tidak ada pemberitahuan zakatnya itu jam 10. Tapi mereka datang udah dari jam 5, jam 6 pagi. Puasa pula. Ya berebutan sampai keinjek-injek, ada nenek-nenek yang sampai meninggal hanya karena ngebelain berapa sih paling mahal 200.000, 100-200.000, tapi keluarganya harus membeli kain kafan buat yang meninggal. Nah, begini Mbak Seli, kalau urusan kejadian ada eksiden di satu tempat yang ada orang melakukan berniat melakukan kebaikan. Jangan disamakan dengan hubungannya dengan Matsal. Masing-masing tiap daerah beda Mbak Seli. Kalau mereka yang ada yang meninggal sampai keinjek-injek, itu yang punya uangnya aja. Orang mau ngasih 1.000 orang, nyewa hansipnya cuman 1,5. 1,5 gimana itu? Enggak, satu hansipnya gede, yang satu pendek gitu kan, 1,5 ukurannya. Ya ribet lah. Kalau ribuan-ribuan begitu. Kalau Matsal gue taker hartanya Matsal paling kalau mau zakat paling banyak tuh 25 orang. Itu juga dia udah ngap-ngapan ngasihnya. Iya, ditakutkan kalau misalnya kayak nggak kasih tahu, berebutan akhirnya disangkanya terus banyak. Akhirnya kayak tadi Mbak Ade, terus kan bisa dibohongin. Mbak Ade tiba-tiba masuk. Terus bisa jadi orang yang sebenarnya punya ngaku nggak punya karena Matsal kan nggak pakai data. baju biasa. Bisa. Kalau urusan orang punya harta terus ikut antri zakat, itu urusannya lillahi ta'ala. Itu tadi kalau emang begitu ya udah kasih yang berbasis, biarin aja yang berbasis. Yang lembaganya itu terserah. Lembaga. Oh, kalau lembaga di kita urusan zakat itu memang udah benar-benar clean and clear. Saya rasa masyarakat juga pasti ke sana. Ya, dan ada juga prinsip masyarakat pengen langsung ketemu dengan kaum duafanya. Iya, tapi kan takutnya kejadiannya kayak yang tadi itu. Udahlah. Ini warga negara Indonesia yang nggak bakal maju. Setiap ada masalah selalu disangkutin sama masalah lain. Halo, Kolombia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Silakan Pak. Dari mana KPK? Bukan. Bukan. Ya silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bubaran kantor. Sana maju, Mbak Seli. Dengan siapa Pak? Dengan siapa di mana? Dengan Asep, Jakarta. Asep. Oh, Bapak Asep. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah, baik. Jakarta kok? Jakarta. Iya, Jakarta. Di Jakarta? Jakarta. Pademangan, Jakarta. Pademangan, Jakarta, Kang Asep. Iya. Bapak bagaimana menurut? Pendengar. Dokter Agil ulang tahun ya? Selamat ya. Makasih. Ini pendengar setia kita, Esoda. Request solusi dengan canda. Menurut Kang Asep, kalau kita mau zakat nih, kita mau memberikan sesuatu di bulan suci ini, mending ke lembaganya atau sendiri? Sendiri-sendiri. Kalau menurut saya sih bagusnya ke lembaga kayak model rumah zakat ataupun yang sejenisnya. Ya. Karena apa? Kalau kita di Jakarta ini kan kita nggak tahu seberapa orang tuh benar-benar miskin apa enggak gitu loh. Benar-benar mereka tuh yang berhak menerima zakat atau enggak gitu. Buktinya banyak gepeng musiman. Iya, makanya ya kan? Itu di jalan depan ini nih, lampu merah berarti banyak. kita harus bersyukur. Indonesia jadi menambah lagi musimnya. Nggak musim hujan, musim duren, ada musim kawin, musim gepeng. Kalau kita diserahkan kepada lembaga yang berwenang, nah mereka tuh kan otomatis bisa disalurkan untuk keterampilan-keterampilan. Jadi melatih anak-anak orang-orang miskin tersebut tuh biar kedepannya tuh nggak mengemis lagi gitu. Iya. Oke, Bapak, maaf Bapak. Nggak rusuh juga ya. Maaf Bapak, saya mau nanya. Yang berpendapat seperti Bapak memang banyak, tapi tidak sedikit juga dari masyarakat Indonesia yang memang tanda kutip ya kurang begitu percaya dengan yang namanya badan-badan pengelola untuk zakat itu Pak. Itu tadi kembali lagi kalau kita namanya udah nyumbang, pasrah ikhlas, jangan dipikirin nyampe apa enggak. Iya Pak. Begini kan,
Yang penting kan kita punya prinsip fainamal a'malu biniat. Kira terserah pada niat kita gitu loh. Benar Bapak. Dan kalau nggak mungkin namanya orang udah berkecimpung di rumah zakat ataupun yang mengelola di sejenisnya, mereka tuh menyelewengkan uang zakat kita. Itu bisa urusannya dengan yang atas ya Pak. Hukumannya tahu disetrika. Benar. Ya makan duit anak. Lecek Kan banget kalau tuh orang. digambar, disetrika. Setrika, emang di sono ada pembantu. Gitu loh. Gini Nah, Pak, sekarang udah gini diminatu, Bapak. nggak pakai. Benar, yang Bapak bicarakan benar. Pada saat kita memberikan ke suatu badan usaha pengelola, kita ikhlas lillahi ta'ala dunia akhirat gitu kan. Tapi pada saat kita tahu kurang yakin terhadap pengelola tersebut, bukankah kita sudah memberi kesempatan kepada orang tersebut untuk membuat dosa? Nah, sekarang gini, kalau kita mau memberi zakat, kita jangan sampai punya rasa ragu-ragu. Kalau kita punya rasa ragu-ragu sedikit, nah kita amalnya tuh udah berkurang gitu Mas Agil. Kita tuh kalau emang harus ikhlas full gitu loh. Jadi nggak ada rasa keraguan-raguan gitu. Maksud saya keraguan-raguan di sini bukan masalah berbuat baiknya Pak, tapi lebih ke pengelolanya Pak. Lebih baik saya berpikir gini nih. Saya kan lebaran pertama open house. Nah, lebaran pertama open house, Pak. Tapi malam takbiran saya sama keluarga saya pengen pulang kampung. Nah, terus siapa di rumah? Biarin aja orang ngabisin bangku gua. Gini, Pak, pada saat saya ingin menyumbang, terus pengelolanya saya masih meragukan. Tapi niat saya benar-benar memang mau berzakat. Akhirnya saya selenggarakan lebih baik di rumah sendiri atau saya kelola di RT RW misalnya Pak atau kelurahan. Kan itu kayaknya lebih baik saya bisa melihat langsung kalau bisa mengusap anak yatim itu kan lebih. Kalau sistemnya bagus, kenapa enggak? Lah kalau mau begitu kenapa enggak Mas Ragil bikin aja langsung di panti asuhannya? Nah, iya betul. Jadi nggak mengundang iri juga tetangga kanan kirinya nggak yang sombong ini bikin ini nggak gitu langsung aja ke sana. Iya Pak. Dokter sekarang begini, jangankan kita bagi-bagi zakat kayak tahun kemarin ya yang ada open house di istana, maaf ya, yang ada open house gitu kan, itu ada kejadian gitu, ada yang meninggal, apalagi ini yang bagi-bagi istilahnya harta istilahnya kan. Iya Pak. Jadi jangan sampai kita tuh hanya karena uang nggak seberapa ya Pak ya, makan uang nggak seberapa tapi nyawa taruhannya, maksud aku tuh gitu Mas Ragil. Emang cetek kalau calon reporter otaknya. Kalau untuk 10-20 orang ya oke lah gitu loh, kita bisa kita kelola lah istilahnya di rumah. Iya Pak. Kalau untuk di atas segitu kita juga nggak bisa mungkin kelola gitu loh. Iya Pak, maaf. Kayaknya gitu loh. Maaf. Ya baik, terima kasih ya Kang Asep ya. Masalahnya begini, apa? Kalau kita ke lembaga, kan otomatis lembaga bisa menyalurkan ke ini buat pelatihan anak-anak yang pengemis itu. Jadi jangan sampai anak-anaknya tuh ke depannya menjadi pengemis gitu loh. Iya betul. Keterampilan lagi. Karena gitu. mereka apalagi begitu puasa Lebaran mereka ngerasanya enak banget ya jadi pengemis. Jangan sampai seperti itu. Jangan sampai begitu, iya. Makasih. Baik, terima kasih. Iya, sama-sama, Suster. Sama-sama. Oh, gitu jadinya Gil. Ngerti gak tuh Pak Asep? Nggak ngerti, makanya males ngomong sama yang junior, mending ngomong sama yang senior. Gimana mau jadi pegawai tetap kalau kayak gitu? Ntar lu nggak dapet zakat lo. Iya. Kenapa sih Marcel? Barusan tahu nggak? Apaan? Barusan ngeliat nggak? Apaan tuh? Itu biasanya kalau kita diem, biasanya suka ada setan lewat. Oh, Barusan lo lihat setannya? enggak, lu doang yang lihat. Masih ada dia lagi di sini. Kurang ajar ya songong ya, Obe. Marcel, kenapa sih? Masih ada lagi. Hah? Masih ada? Enggak lo, jangan begitu. Enggak ya. Kurang ajar ya tuh Obe atuh. Ajar Obe. Songong. Orang cakep kayak begini kok di awas nanti. Jangan sampai aku laporin. Apa kurangnya sih? Oh bener kan Mas Ragil, ya kan bukan masalah gimana-gimana. Kalau Matsel berapa sih kan nggak akan 200 juga, paling 30. Sekarang Matsel masukin orang banyak, kemarin aja Mas Ragil 1. Ini bisa 20-30 orang kalau sampai ada barang hilang. Kalau saya sih punya prinsipnya tetap dalam arti kata pada saat manusia ingin berbuat kebaikan, jangan pernah ada pembatasan, itu doang. Tapi harus diinget juga, sekarang gini deh Mas Ragil. Mas Ragil ketemu perempuan. Sakit, misalnya jatuh, pingsan. Dia nggak mau perempuan, cowok. Mas Ragil ketemu laki. Enggak. Lo tadi bilang perempuan nggak mau. Mas Ragil ketemu perempuan di jalan tiba-tiba pingsan. Iya. Ya kan? Mas Ragil baik hati dong mau nolongin. Oh iya, saya mau Mas nolong. Ragil bawa lah ke rumah sakit. Iya. Ya Kalau kan? itu juga
nggak berat. Kalau berat nggak mungkin Ya Bapak. kan Mas Ragil bawa ke rumah sakit. Iya. Tiba-tiba di rumah sakit keluarganya nggak ada, Mas Ragil ketemuan harus mau nanggung semua biayanya. Nah, Nggak jadi masalah, saya nanya dulu, janda bukan? tetap. Enggak, kalau ada suaminya kan saya bisa ngubungin suaminya. Kalau Kan dia janda, belum ini, terus Kan nanti belum bisa tahu tiba-tiba keluarganya. keluarganya ngerasa Mas Ragil yang salah kayak kemarin. Kasus Apaan? apa tuh yang baru tuh anak kecil umur 3 tahun keserempet keserempet ya ke benar. lindes. Ada Ya kan? orang niat baik. Ada orang ternyata niat baik, dia kan? yang disangka. Nah. Dia yang jadi salah, padahal dia itu di dia. jalur umum, di jalur biasa, bapaknya yang goncengin anak itu di jalur busway justru. Iya. Tuh. Ya kan itu kan sebenarnya niatnya baik, jadi hasilnya nggak baik. Susah sih Mbak Seli kalau dibilangin. Kok gua? Lo? Oh, ini ngomongin siapa? Dirimu Loh, yang naik motor siapa? nggak ada. Telepon. Apaan, Ri? Heran. Halo? Halo? Ah, tuh. Pak, tacap dulu, Pak. Bubaran kantor. Dengan siapa di mana? Dengan Pak Alung di Oh. Hai, Bapak Alung, I miss Sumatera you. I Barat. miss you. Wah. Waduh. Bapak Alung. Menurut Bapak Alung Kameramennya pingsan lu cium lu. pada saat Bapak Alung Ingin. berpikiran nih ya, tolong berniat memberi zakat ke orang. Ah. Terus nggak boleh, gimana perasaan Bapak Alung? Kok nggak Apakah- boleh sih, maksudnya tuh Bapak Alung kalau mau zakat pilih ke lembaga, Ke atau lembaga sendiri? Atau sendiri Bapak Alung? Iya, lebih baik sendirian. Oh, hore, Bapak Alung sama saya. Sendirian. Jadi Iya, beri kenapa? zakatnya untuk keluarga sendiri ya, Pak ya. Iya. Kenapa, Pak? Iya, Alasannya? kenapa kita repot-repot zakat ini kan zakat ikhlas sifatnya. Ah. Kemana siapa bisa dikasih kan? Iya. Nah, zakat itu nggak sama dengan pajak kan, wajib. Ya, Boleh, nilainya kan boleh. Iya kan? mantap. Iya. Masa Ah. pajak wajib? Apa Zakat sih? wajib ikhlas. Setiap niat baik kita harus di batas-batasnya Pak Alung ya. Uang-uang kita, urusan kita dan. Up to you kan? Iya, pokoknya Pak Alung. Pak Alung, saya forever lah, ya kan? Gua kira Pak Alum saya N. Enggak, ini. Enggak, bukan. Tuh ngomong, Pak. Pak Alung. Pak Alung, Nih. Pak Alung, bagaimana kalau Pak Alung telepon-teleponan sama Pak Asep Nah, di Jakarta? Ya kan iya, lebih aman benar. kayaknya. Enggak lah, acaranya di kita, kenapa urusan? Ntar dia pacaran gimana? Pak Alung nih, Mbak Seli mau Pak ngomong sama Pak Alung. Alung. Ya, ya. Permasalahannya sekarang ini banyak sekali orang kita yang mengadakan menyumbang ya Pak ya, dengan sendiri tapi tidak koordinasi dengan baik, akhirnya banyak yang meninggal Pak Alung. Iya, siapa suruh dia miskin, Bu? Ah, ya nggak begitu juga, Pak Alum. Kok siapa? Ya masa begitu? Siapa suruh dia miskin? Oh iya, hidup di Indonesia, Pak Alung tuh sama saya setuju. Hidup di Indonesia tuh orang miskin nggak boleh sakit, orang miskin nggak boleh neko-neko, orang miskin nggak boleh minta macam-macam. Udah miskin-miskin aja ya Pak Alung ya. Oh, top. Nih Pak Alung. Nih carat ngomong carat. Kenapa Pak? Negara kita belajar di Somalia. Oh, Somalia. Iya. Belajar di Somalia, Pak, supaya miskin rakyat dibilangnya negara kita ini. Belajar di Somalia. Jadi perompak supaya dong, rakyat Pak. miskin. Ngaco negara ini, ngaco. Masa orang Islam miskin? Iya. Jadi Pak Alung punya prinsip benar, Mbak Seli. Udah sehati Pak Alung tuh cinta sebetulnya sama bangsa dan negara ini. Maksud Pak Alung, saking Pak Alung cinta dengan bangsa dan negara ini, maksudnya Pak Alung, pemerintah memperhatikan rakyat miskin. Masa rakyat memperhatikan rakyat? Kan itu tugasnya pemerintah ya, Pak Alung ya? Benar sekali. Oh, Pak Alung. Ya, Pak. Masa keadilan sosial jadi bantuan sosial? Tuh. Keadilan sosial jadi bantuan sosial dibikin negara. Tuh. Kan sila kelima nih Pak Alung ngomong, sila kelima keadilan sosial bagi Bagi seluruh seluruh rakyat rakyat Indonesia. Indonesia. Pak Alung Ada bilang punya jangan bantuan sampai sosial. jadi bantuan sosial. Ya, Pak Alum, makasih Pak Alung ya. Terima kasih Pak Thank Alung. you Pak Alung, I miss you. Tuh Pak Alung tuh. Aduh. Ya Pak Alung. Masa orang nggak boleh miskin ya Ya boleh nggak lah. boleh gitu, masa orang
Siapa suruh Oh miskin? enggak, itu kalimatnya sebetulnya mengandung filosofi yang sangat dalam. Masyarakat Ya, Indonesia nggak boleh miskin, maksudnya Pak Alung begitu. Secara harafiah memang kasar, tapi maksud dan tujuannya dalam. Maksudnya masyarakat Indonesia nggak boleh miskin, jiwanya. Harusnya kan begitu. Tapi dia bilang kan tadi. Saya sama Pak Alung pernah tidur bareng, jadi saya tahu maksud Pak Alung. Betul kan? Tadi dibilang ketemu cewek, dia nggak mau. Mintanya ketemu Pak Alung berarti. Saya tur di Padang, di Parapat. Parapat. Parapat Padang nggak? Parapat. Pokoknya sama Pak Alung, Pak. Pak Alung, kinca 2. Matsol baikan sama Mbak Seli ya. Itu gitu. Matsol. Masal, ntar nggak diajak main karet lagi. Itu. Masol boleh, mau ngasih sumbangan boleh. Muka lu imut nggak pantas. Ngasih sumbangan boleh, cuman ada tempatnya Masol. Kalau di Ngapain? kantor nanti takutnya ada yang hilang. Terus takutnya nanti Masol dibohongin, buktinya kayak Mbak Ade tadi nyelip. Kalau Kan? misalnya tadi ada perempuan, sebenarnya bukan orang susah, terus pakai baju pura-pura susah, nyelip gimana? Waduh, kan Kalau ada pencuri nyelip gimana? sarungin lagi. Menyelinap. Oh, nyelinap. Nyelip kan biasanya juga digituin juga. Sarungin lagi kan nyelip ya. Menyelinap. Jadi, Matsol harus sodako kemana nih? Kalau di sini nggak boleh. Kalau boleh, Makanya misalkan pakai yang nggak kalau selip. Masal mau di sini di lobi. Nah, Kan lo, cari tempatnya juga banyak. luas, Terus enak. Masal harus Lobi minta tolong dia. Bapak Satpam. Nah. Kalau Matsol di lobi, Matsol bukan jaket, Bukan jaket. ditawar sama orang dar. Enggak, kalau di lobi aku sekalian pulang. Pulang. Di lobi aja. Kamu nggak usah pulang, kamar aku kosong kok. Ya kan kalau enggak Masal Kan udah nggak punya kamar. titipkan ke badan-badan aman. Ya, yang penting kan emang niatnya. Netralisir dulu. Hah? Tadi nggak boleh pulang. Saya punya 2 kamar. Kamarnya kosong. Saya punya 2 kamar. Jangan pikiran negatif, 2 kamar. Lu di sini, Iya. Mbak Ade di sini. Ah. Ya udah saya yang di sini dah. Yo, enak aja bongkar lu temboknya. Barangan. Berarti saya nggak boleh sodako di sini, mesti ada tempat yang udah disediain. Iya, Ya. takutnya sobat tuh. Kalau- Kemarin ada yang ya. open house meninggal. Tuh. Emang udah waktunya kali. Iya, Karena ajal. Iya. Ajal, Mbak Seli. Kalau orang meninggal mah ajal, Iya, Mbak Seli. memang ajal, kalau cuman- orang meninggal. Tadi kata Ragil gini, siapa tahu Masal sekarang jakat karena waktunya udah mau habis, dia udah mau meninggal gitu. Tuh. Ya udah aja. Saya nggak ngomong udah meninggal ya. Waktunya Saya bilang ngabisin. Matsol sekarang zakat karena punya harta yang berlimpah. Punya niat. Matsol kan nanti juga akan meninggal, saya bilang gitu. Terus Mbak Seli nanya kapan? Ya kita doain aja cepet gitu saya ngomong. Jadi, Iya, Mbak Seli bukan saya doain. doain loh. Berarti Mbak Seri doain meninggal. Iya. Nah, saya nomor 2 aja deh. Saya nomor 2. Silakan, saya mah nggak mau omongan kalau urusan meninggal. Nomor 1 situ dong. Nah, susah. Urutan dari sana. Piragil ngaca deh. Ya, pipi. Hah? Kok bercucuran air liur sih ke sini? Iya. Aku keringetan. Dia doang yang keringetan. Dia doang yang keringetan padahal udah Kemarin dinyalain nggak loh. ada. Itu orang kalau kebanyakan dosa. Itu baru begini, apalagi dia ngantri zakat. Ini Besok- kaca aku nanti pecah. Berarti kita boleh sodako, boleh zakat, cuma ada aturannya. Iya, ada aturannya, Sob. Iya. Karena nanti takutnya Masal Kalau mau malah bagi-bagi, gini, nanti ya. kalau Masal bagi-bagi sembarangan terus ada orang yang misalnya ada orang jahat gitu kan, Masal bagi-bagi aja berarti dia punya duit. Banyak duit. Tiba-tiba Masal terus dirampok. Ya. Oh iya. Mbak Seli, Ya kan karena iya. Mbak Seli. mikirnya, oh dia pasti banyak duit. Orang kan image-nya begitu Mbak bagi-bagi. Seli. Apa? Boleh saya bicara sedikit? Kalau Mbak Seli ngusulin Matsol, takut ntar orang jahat punya niat buruk. Ya. Benar Matsol, tapi saya mau saran boleh? Ya. Apa? Matsol mungkin akan memberikan ke pengelola zakat biar aman semuanya, Ya. tentram. Asalkan juga ada introspeksi diri dari pihak-pihak pengelola yang memang sudah diamanatkan, dia berbicara bahwa bekerja di pengelolaan zakat itu ibadah, ingin bahagia dunia akhirat. Nah, tinggal satu zakat nih.